Mungkin dia lihat kenapa nggak coba jadi kiper gitu kan. Kita bicara di tahun berapa, nggak ada spesifikasi kiper harus tinggi menurut saya. Iya pasti dan sepak bola kan berkembang terus kan. Halo teman-teman semua, saya Nadeo Argawinata, kiper Bali United, tim nasional Indonesia, penjaga gawang, usia 24 tahun, dan sekarang siap untuk ditanya-tanya oleh Tiento. Oke, siap. Oke. Dulu awalnya nggak ada kepikiran sih, masih kecil pengen jadi pemain sepak bola, karena sebagian pemain biasanya disokong sama orang tuanya kan, kayak didorong-dorong sama orang tua, dipush untuk jadi pemain bola. Cuman kalau saya nggak, beda. Jadi main bola sama teman-teman normal, main bola di setiap sore kayak gitu-gitu kan. Terus ya suatu hari saya ikut SSB gitu kan, ikut SSB di daerah Kediri sana. Dan sejak itu mungkin pelatih saya waktu itu melihat karena postur saya tinggi, jadi mungkin dia lihat kenapa nggak coba jadi kiper gitu kan, kenapa nggak coba jadi kiper. Jadi oke, dicoba dan ya keterusan sampai sekarang gitu kan, jadi sebenarnya nggak ada yang disengaja juga. Dan orang tua juga udah mulai notice, mungkin kelas berapa ya, kelas SD lah, mungkin kelas 4 atau 5 SD udah mulai notice. Akhirnya ya mereka mendukung juga untuk ikut SSB ini, terus kesini. Akhirnya ya bisa lanjut jadi pemain bola dan jadi kiper sampai sekarang. Ya. Apa ya, istiqomah jadi kiper. Oke, berarti tadi dari SD pun berarti udah jadi kiper ya? Dari SD. Iya, bisa dibilang gitu sih. Jadi kiper sampai dengan sekarang. Pernah ada kepikiran gue kayaknya mau main di depan deh atau enggak, sebelum jadi kiper sih sebelumnya ya pasti pengen ngegolin kan, apalagi anak-anak kecil gitu kan. Pengen nyetak gol gitu kan. Jadi terus ya itu tadi pelatih bilang mungkin dilihat postur tinggi, terus ya kenapa nggak jadi kiper gitu kan. Akhirnya ya jadi yang suka menghambat striker buat cetak gol sekarang. Jadi yang menghambat striker, kalau nggak bisa ngegolin jangan sampai digolin. Gitu kan. Nah, tergantung kita bicaranya di tahun berapa. Kalau menurut saya pribadi sekarang, kita bicara di tahun berapa. Nggak ada spesifikasi kiper harus tinggi menurut saya. Cuman untuk di era sekarang, di dunia pun saya rasa jarang sekali di klub-klub besar dunia sekarang yang kipernya di bawah, mungkin posturnya agak kurang tinggi gitu. Even itu nggak mungkin lah kiper ada 160 ke bawah, kan nggak mungkin, pasti di atas semua. Dan itu menurut saya udah tinggi gitu. Bukan yang harus sekian enggak gitu loh. Kiper Indonesia pun sekarang lihat nggak mungkin ada yang kiper, ya kan? Ini 175. Nah, ya kan itu bukan termasuk yang pendek loh, itu tinggi juga. Standar. Udah standar. Awalnya sih kemarin ikut seleksi timnas U19 setelah era Evan Dimas, yang waktu itu pelatihnya Fahri Husaini. Nah, di situ yang kalau masih ingat, negara kita di ban sama FIFA itu. Nah, di situ saya sempat ikut timnas yang akan bertanding sebulan kemudian akan bertanding di AFF dan gagal gara-gara di ban itu. Nah, itu saya pertama di timnas ya kan. Nah, setelah itu klub profesional saya Borneo FC. Klub profesional saya pertama Borneo FC. Nah, sejak itu lama sekali di Borneo FC, hampir ya 4 tahun di Borneo FC, dari 2016 sampai 2020 berarti kan 4 tahun di Borneo FC. Terus ya di situ bersyukur lagi bisa dipanggil timnas untuk seleksi persiapan AFF juga U23, terus yang akhirnya masuk di SEA Games 2019. Setelah SEA Games, kontrak sama Borneo FC sudah selesai, akhirnya dipindah ke Bali United gitu. Banyak kan, tapi lebih banyak di timnas juga ya sebenarnya ya. Dari di Borneo
timnas juga, maksudnya selalu Ya, diselingi dengan timnas. ya bersyukur bisa kepilih, bisa dipantau sama timnas, terus bisa kepilih juga dalam squad gitu kan. Iya, dengan beberapa pelatih yang berbeda, tapi tetap ada panggilan untuk Nadeo. Nah, ya iya sih, bersyukur juga. Oke, berarti tadi kalau misalnya di Borneo itu bareng sama Coach Luis ya? Luis Campos. Sebelum Coach Luis sebenarnya banyak sekali pelatih kiper asing juga. Ada pelatih dari Montenegro atau Serbia kalau nggak salah. Terus sempat lokal juga Coach Erik Ibrahim, pernah juga di Borneo. Coach Herman Kadiaman, terus siapa lagi di Borneo banyak juga. Terus terakhir emang Luis sebelum Luis pindah ke Persib. Terakhir sama Luis di Borneo sama-sama. Dan kebetulan juga pindah ke Bali United. Coach Luis. Nadeo-nya. Nah, saya pindah ke Bali United, Coach Luis pindah ke Persib. Nah, sekarang sama Coach Marcelino. Marcelo. Ya, Marcelo Pires. Ya. Banyak sekali sebenarnya momen-momen yang sebenarnya nggak bisa dilupain. Contohnya pas pertama debut di klub profesional, itu pasti nggak bisa dilupain. Cuman yang paling berkesan sih pasti ya yang kemarin itu di Piala AFF 2020 di Singapura, ya kan? Ya itu sih, pokoknya di momen itu ya pasti untuk tahun ini ya itu sangat berharga dan pasti momen yang susah dilupakan juga, kenangan yang susah dilupakan juga sih gitu. Gitu sih paling yang untuk sementara ini dan masih bakal banyak lagi. Harus mencetak lagi sesuatu. Itu dia. Footprint selanjutnya. It's just a beginning ya kan? Yes, it's just a beginning dan jangan pernah puas. Iya, itu pasti dong. Karena itu pun juga harus dievaluasi dan mau bagus mau enggak itu pasti harus dievaluasi karena ya untuk membangun juga kan, enggak. Karena ketika kita di sini juga berlatih ya di luar lebih berlatih. Iya pasti dan sepak bola kan berkembang terus kan. Sepak bola berkembang terus jadi nggak bisa stuck di situ-situ aja gitu. Meraih itu berat, tapi mempertahankan itu lebih berat. Iya, itu dia. Poinnya di situ. Ya, karena mereka nggak tahu apa yang kita kerjakan juga. Mereka nggak ngerasain apa yang di dalam dan ya itu nggak apa-apa, itu mereka berhak juga buat ngomong kayak gitu kan.